Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Di video kali ini kita mau membahas mengenai usaha ya. Usaha apapun itu ya, termasuk di sini sablon, usaha sablon ya. Dunia cetak sablon, sablon plastik, sablon macam-macam, sablon cup juga ya. Ketika kita masih pemula dan ingin membuka sebuah usaha apapun itulah, sebisa mungkin kita menggunakan uang kita sendiri, walaupun sedikit jumlahnya ya, karena memang dari sesuatu yang sedikit itu semakin lama nanti akan semakin berkembang ke depannya. Karena sesuatu yang besar, uang yang besar itu pun belum tentu kita bisa berhasil di situ ya, apalagi uangnya itu bukan uang kita gitu. Uang itu misalkan kita minjem itu kan untuk buka usaha, kita mau usaha sablon ya, kita harus punya alat-alatnya semua gitu kan alat-alat sablon ini kan banyak. Sablon baju ada alatnya sendiri, kemudian sablon plastik ada alatnya yang semi otomatis itu, sablon cup juga punya alatnya, apalagi yang sablon cup yang modelnya warna-warni, itu harganya perkiraan sekitar 0,5 M. Nah, kalau kita mengeluarkan uang sedemikian besar untuk memulai sebuah usaha itu ya, belum tentu kita belum punya marketnya kan, belum punya pelanggan-pelanggannya siapa aja gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali kalau kita mengeluarkan uang sebesar itu di awal. Apalagi uangnya itu pinjem. Uang pinjem dari bank misalkan kita. Misalkan untuk usaha-usaha sablon itu pinjam uang dari bank 50 juta gitu. Nah, pemikiran kita ini, di otak kita ini isinya itu cuman beli ini gitu, bukan yang memikirkan profitnya, untungannya. Sementara kalau kita mau usaha bisnis, itu yang kita pikirkan itu adalah profitnya itu berapa gitu. Setiap kita punya uang kita putar, kemudian kita mikirkan gimana supaya profit itu ada gitu. Setiap kita menjual sesuatu, profitnya itu ada gitu. Itu yang kita pikirkan, gimana strategi ya supaya bisa mendapatkan keuntungan. Kalau modalnya kecil, yang kita pikirkan itu ya. Beda kalau kita modal besar, modal 50 juta nah, pinjam dari bank atau pinjam dari siapa aja gitu. Yang kita pikirkan sewa ruko, kemudian nanti beli alat A, beli alat B, beli alat C, bayar karyawan. Itu yang kita pikirkan, bukan profitnya. Padahal yang paling penting itu adalah uang itu jalan, uang itu ke kita lagi, profitnya itu ada, keuntungannya itu ada gitu. Itu ya. Jadi usaha sebaiknya itu ya kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kita punya uangnya berapa, ya itulah yang kita pakai ya. Dan salah satu kalau untuk usaha sablon ini yang modalnya minim ya, bisa dibilang kecil, itu sekitar 300 ribuan juga udah bisa ya. Usaha sablon plastik ini bisa kita beli di toko-toko sablon. Ini apanya ya, screennya T165 bisa dipakai, kemudian rakelnya, kemudian bahan-bahan sablon plastik itu bisa kita beli dengan modal sekitar 300 ribu juga udah bisa untuk buka usaha itu. Jadi untuk mulai usaha apapun itu, coba dulu dari yang terkecil dulu, kemudian uang itu kita putar terus hingga bisa membeli sesuatu alat ya, ataupun mesin yang lebih kapasitas produksinya lebih tinggi nantinya ya. Karena pemikiran kita itu hanya satu, kita hanya inginkan profit gitu. Namanya bisnis dan pengusaha yang kayak gitu. Profit dan profit. Maka dari itu semakin kecil modal yang kita keluarkan, otomatis kalau ada masalah ataupun kendala itu semakin kecil, sehingga kita bisa menyelesaikan, tahu solusinya lebih cepat, menyelesaikan masalah itu dengan lebih tepat dan lebih cepat. Beda kalau usaha kita modalnya besar, nah, itu kendala itu pasti banyak, kendala itu bercabang-cabang pastinya ya.
kendala bercabang-cabang, sementara kita masih pemula, belum tahu cara mengatasi kendala-kendala itu, ya udah. Kan biasanya gini ya, biasanya kita punya uang misalkan 50 juta, nanti kita beli semua, sewa ruko, kemudian beli peralatan semua itu kan, sisa lah di tabungan itu atau di ATM itu sekitar 10 juta. Pemikirannya ya, sewa ruko itu kan misalkan 25 juta, ada 10 juta, berarti kita butuh 15 juta lagi. Pemikiran kita dalam 1 tahun, kan sewa ruko bisa 1 tahun, itu bisa mencelengin ya, menabung uang untuk ruko itu sekitar 15 juta itu bisa kita tangani. Tapi kenyataannya belum tentu ya, banyak usaha-usaha yang tumbang dalam waktu 1 tahun. Karena apa? Nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar utang bank. Yang kita pikirkan di situ kan, kalau kita sewa ruko, sewa tempat, kita ngutang gitu kan, kita bayar utang bank ya kan, kemudian kita bayar sewa ruko, kemudian uang makan kita juga di situ, kemudian kalau punya karyawan bayar karyawan, jadi banyak uang itu dibagi-bagi semua. Akhirnya apa? Nol semua, bentarannya tumbang. Belum lagi kalau ada masalah ini itu segala macam, itu susahnya ya. Tapi kalau kita memang dari kecil, usaha kita dimulai dari kecil, kemudian ada kendala kita bisa hadapi gitu kan, kemudian kita semakin lama semakin berkembang, kemudian memang butuh sewa untuk ruko, tapi uangnya itu memang uang dari kita sendiri gitu. Kita butuh sewa ruko karena kapasitas tempat kita itu kecil gitu ya, sempit jadinya. Kalau terlalu banyak orderan gitu kan, sempit. Jadi kita butuh sewa ruko, dan kita sewa ruko di situ sekitar misalkan 25 juta. Dan kita memang per bulan itu bisa mencapai itu gitu. Istilahnya 25 juta itu bisa kita tangani dari usaha kita ini. Perkiraan kita itu bisa dalam setahun itu bisa lebih dari 25 juta itu kita tabung uangnya. Barulah kita bisa ruko. Jadi seperti itu, bertahap. Sedangkan ini ya, Facebook lah. Facebook dulu juga dari emperan depan rumahnya kan, sampai sekarang berkembang, semua HP itu punya namanya aplikasi Facebook. Luar biasa besarnya, padahal dari sesuatu yang kecil gitu. Jadi usaha apapun itu coba dari sesuatu yang kecil, kemudian nanti akan naik level. Ada level-levelnya gitu ya, nggak langsung besar tiba-tiba nanti jatuh. Wah, sakit tuh jatuh. Oke. Tetap semangat buat pengusaha pemula, para sabloner, tetap berjuang. Kalau ada kendala apapun itu sudah pasti ya, pasti ada kendala, nggak mungkin nggak. Kita nyablon aja kendala, ada kendala. Bikin screen ya, tadi aku bikin screen untuk nyablon ya, bikin film sablonnya itu pasti akan ada kendala, banyak kendala. Tapi dengan seiringnya waktu, semakin kita terus berlatih, semakin kita terus banyak nyablon, semakin kita terus belajar, otomatis kendala-kendala itu bisa kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Itu melalui pengalaman kita, melalui kita nonton di YouTube orang gitu kan, sudah pengalaman di dunia sablon, pasti kita bisa mengatasinya. Oke. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.